Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita dapat kiriman paket dari distributor Asia Raya. Ya, kita buka dulu paketnya. Wow, ternyata isinya adalah sebuah VGA dengan merek Venomer X yang punya tipe GT740 dari Nvidia. Kalau dilihat dari dusnya, sepertinya ini adalah VGA low profile dengan ukuran compact dan gak terlalu banyak gaya. Saya lumayan sedikit penasaran dengan gimana sih dia nanti bakal kasih performa. Jadi nggak perlu lama-lama lagi kali ya. Yuk tontonin videonya sambil duduk bersila, dan seperti biasa buat yang belum subscribe dulu dan jangan lupa bahagia. Kita langsung aja buka dulu isi dari dusnya. Di dalam paket pembeliannya, selain unit VGA-nya sendiri yang masih terbungkus rapi, dia cuma ngasih sebuah manual book yang nggak penting juga. Ditambah dengan 2 buah mini bracket yang bisa kita ganti kalau kita mau pakai VGA ini di casing-casing build up atau casing ITX dengan desain low profile. Dan ya, inilah dia unit VGA Venomer X Nvidia GT740. Dia punya desain old school banget ya. Masih mempertahankan desain-desain VGA lama low profile dengan heatsink dan kipas kecil yang kabel pin fan-nya itu masih kelihatan banget. Coba kita lihat speknya. Oke, ini ternyata spesifikasinya GT740 4GB 128 bit dan ini ternyata masih yang DDR3 ya. Ternyata masih ada ya produsen VGA yang bikin VGA DDR3 di tahun 2022 ini. Jadi GT740 ini sebenarnya dia punya 2 versi. Ada yang versi DDR3, ada pula yang versi DDR5. Untuk VRAM-nya dia ada yang 2GB dan ada yang 4GB. Terus untuk outputnya dia punya 3 buah, 1 buah port VGA, 1 buah port HDMI, dan 1 buah port DVI. Untuk harganya sendiri, yang punya VRAM 2GB itu dibanderol dengan harga 800 ribuan, sedangkan yang punya VRAM 4GB itu dia dibanderol dengan harga 1 jutaan. Untuk spesifikasi detailnya yang 2GB dan 4GB secara basic dia sama persis, hanya berbeda di VRAM-nya aja. Base clock-nya dia punya 902 MHz, memory clock-nya dia punya 800 MHz, bandwidth-nya dia punya 25,6 GB per second, kemudian maksimum resolution-nya dia 2660x1600, bus width-nya sendiri 128 bit. Jadi gini ya, VGA ini tuh sebenarnya bukan menyasar segmen user gaming. Jadi walaupun dia punya VRAM lumayan besar dengan 4GB, tapi spesifikasi detail serta teknologi sertaannya masih DDR3. Dan ini pada beberapa skenario game-game kekinian, utamanya game-game AAA nggak akan bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Tapi mungkin untuk beberapa game-game kompetitif dia masih bisa jalanin dengan cukup lancar ya mestinya. Karena game-game kompetitif itu beberapa masih nggak minta spesifikasi yang terlalu tinggi, macam game-game AAA. Kita akan buktikan nanti pada pengujiannya. Jadi VRAM-nya yang gede sebesar 4GB itu dia bakal bermanfaat untuk user-user yang hanya butuh multi display dengan pemakaian lebih dari 1 monitor disertai resolusi yang besar. Karena semakin besar VRAM sebuah VGA itu artinya kemampuan dia untuk menampilkan gambar dengan resolusi besar itu bakal lebih baik. So untuk beberapa pengguna PC yang nggak gaming-gaming banget, ini VGA masih oke lah untuk dipakai. Untuk office, untuk trading forex atau kegiatan lain yang butuh multi display, atau juga untuk kebutuhan desain grafis 2 dimensi dengan Photoshop, CorelDRAW atau sejenisnya. Apalagi TDP ini VGA tuh lumayan kecil banget, cuma sebesar 65 watt aja. Ini bakal membuat pengeluaran untuk listrik jadi jauh lebih hemat. Hal ini juga berimbas pada kebutuhan PSU yang diminta. Ya VGA ini tuh cuma minta PSU sebesar 250 watt aja biar dia bisa berjalan dengan aman dan optimal. Sekarang kita langsung ke pengujiannya. Untuk rig pengujian yang kita pakai adalah sebagai berikut. Hasil pengujian dengan 3D Mark Timespy skor yang didapat adalah 248. Sedangkan dengan 3D Mark Firestrike skor yang didapat adalah 850. Nah, untuk tahu kemampuan ini VGA untuk main game, kita bakal tes beberapa game-game kompetitif dan game populer. Untuk game-game AAA nggak kita tes ya, karena VGA ini sama sekali nggak bakalan kuat. Dan berikut hasil pengujian gamenya. Untuk game GTA 5 di resolusi HD dengan setting normal FPS yang didapat adalah di kisaran 43 FPS. You, I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better?
Sedangkan game Minecraft di resolusi Full HD dengan setting default, FPS yang didapat adalah 85 fps. No more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Oh, I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be Untuk game Genshin Impact dengan setting low custom di resolusi HD, FPS yang didapat adalah 41 fps. before I put my heart on the line? Tell me, baby, will you be mine? We've been friends for forever. You know me better than anybody else. I don't wanna mess it up what we have. Oh no, sometimes you gotta take a chance, yeah. When you find it. Game CSGO dengan setting low custom medium di resolusi HD, FPS yang didapat adalah 45 fps. Oh, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer, so come on, get closer. Pada game Dota 2 dengan setting fastest di resolusi HD, FPS yang didapat adalah 95 fps. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on. Lantas untuk game Valorant dengan setting low di resolusi Full HD, FPS yang didapat adalah 63 fps. Try to hide my feelings, but I can't even play no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Jadi memang VGA ini kalau untuk dibuat mainin game-game kompetitif dia masih cukup sanggup ya. Walau settingannya memang dibuat minimalis atau setidak-tidaknya medium custom. Namun untuk game-game AAA sudah saya coba dan hasilnya sama sekali nggak memuaskan. Game PES 2021 saja di set rata kiri dia cuma bisa dimainin di 23 fps aja. Jadi kesimpulan yang bisa diambil, VGA GT 740 4GB DDR3 128-bit ini cocoknya untuk digunakan keperluan desain grafis 2 dimensi seperti Corel dan Photoshop, atau untuk keperluan PC yang menggunakan multi monitor untuk display dan resolusi yang lebar. Dan untuk gaming dia nggak terlalu maksimal, hanya saja untuk game-game kompetitif dia masih bisa jalanin dengan cukup baik dengan setting rata-rata medium atau low aja. Jadi buat kalian yang punya budget di kisaran 1 juta kurang lebih dan nggak terlalu prefer pakai VGA untuk gaming, VGA ini saya rasa masih ya oke-oke aja lah untuk dibeli. Tapi buat kalian yang butuh VGA untuk keperluan pure gaming atau desain grafis 3 dimensi, saran saya kalian bisa beli tipe lain dengan teknologi yang lebih baru dan sudah DDR5. Jadi itulah tadi ulasan kita tentang VGA GT 740 4GB DDR3 128-bit kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. See you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari. Play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer.